Oke, mungkin saya ingin menyapa rekan-rekan saya dari BIM. Oh, udah ya. Halo, Tadi. selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. How are you? Baik, good. Ini sorry ini virtual backgroundnya acara sebelumnya. Saya ganti dulu ya. Oke, oke, oke. Di sini udah hadir dari Best Partner Jambi, Kak Samudra. Morning, Kak. Morning Kak Eva. Oke, morning, Ko Juan. Good morning, Eva. Good morning juga, Sir Williams. Halo, Sir Juan. How are you? Yes, great. How are you? I'm great. I'm great. Thank you. Yes. So this is Eva, my team from Bali. Ah, hi Eva. Nice to meet you. Oke, Mr. William, nice to meet you too. Oke, ini udah cukup lumayan yang hadir ya. Sambil menunggu, Yes, uh, bisa kita mulai? yes, we may Oke, start. oke. Oke, good morning everyone, and how are you? I think that's a great yes, because in this morning we are gonna be join in our webinar kita, dan terlebih lagi webinar kita pada hari ini adalah sangat edukatif sekali ya. Dan mungkin dari teman-teman sebelumnya itu baru pertama kali melihat saya karena pada event-event sebelumnya itu dihandle oleh Kak Salsa. Nah, let me introduce myself. Saya Eva Dwi Payani, has an product consultant in Best Partner Education Brands Bali. Dan mungkin dari rekan-rekan semuanya yang ingin menambah about knowledge or tentang course and preparation for TOEFL, IELTS, and PTA bisa banget menghubungi kami. Jadi Best Partner itu udah ada di Bali, tepatnya berada pada Sempidi, Mengwi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan pertama Bapak Rektor dari BIM Bali, yaitu Bapak William. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan kalian semuanya. Dan tentu pada webinar kita pada pagi hari ini sangat spesial ya. Spesialnya apa? Yaitu dari Bali International Management atau yang familiar kita dengar dengan kata BIM. Untuk apa atau tujuannya apa sih webinar kita pada hari ini? Of course, mengenai knowledge atau wawasan tentang edukasi, peluang pasti dan karir internasional dengan kuliah di Bali International Management. That's of course dengan ijazah Australia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin dari kalian udah penasaran ya, seperti apa sih gambaran perkuliahan di Bali Internasional ini? Oke, kita mulai aja. Dan untuk waktu dan sesi, saya akan serahkan kepada Bapak William selaku rektor dari BIM. Baik, ini langsung dimulai. Halo? Halo, Iya, suara saya terdengar? sudah, sudah Bapak. Baik, Kak Eva, terima kasih. Eh, saya sambil share screen ya. Oke, ya ini screen dan materinya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya manggil apa nih? Bapak, Ibu, eh, kakak-kakak, adik-adik semua, dan para peserta webinar di pagi hari ini.
Izinkan saya untuk menyampaikan eh, peluang-peluang dan juga informasi-informasi terkait bagaimana BIM University bisa membantu untuk menemukan best career dan best education gitu ya. Dan tentunya dengan berpartner dengan best best partner ya kan. Pas ini topiknya. Best career, best education with best partner. Eh, Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk sharing pada pagi hari ini. Tadi saya mendengar ada dari beberapa wilayah seperti itu ya yang hadir dari beberapa daerah, ada yang dari Jambi, ada yang dari Kalimantan, dari Bali dan lain-lain. Next, Eh, sebelumnya kami di BIM University itu ini kampus baru. Kita berangkat dari sebuah problem bahwasanya kualitas dan aksesibilitas terkait pendidikan tinggi itu masih terbatas di negara kita, begitu. Eh, Terkait kualitas terutama kualitas tentang pengajaran, kualitas infrastruktur, kurikulum itu sering menjadi eh, apa hambatan, faktor hambatan bagi kemajuan pendidikan yang ada di negara ini seperti itu. Lalu terkait aksesibilitas, bagaimana kemudahan untuk mengakses perguruan tinggi itu juga masih rendah ya. Saya beberapa hari yang lalu baca riset itu usia rata-rata pendidikan masyarakat kita itu baru sekitar 9 tahun gitu. Berarti kan itu hanya sampai SMP kelas 3 ya gitu. Secara rata-rata 9 tahun gitu. Rata-rata tertinggi di Jakarta itu tadi yang 9 tahun se-Indonesia ya. Di Jakarta itu hanya sampai 11,92, bahkan belum nyampe 12. Itu tertinggi wilayah itu di Jakarta. Itu berarti hanya sampai kelas 3 SMA gitu. Belum sampai ke perguruan tinggi. Ini menjadi tantangan berat untuk negara kita yang ingin bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju gitu. Nah, ada banyak faktor kenapa eh, tingkat pendidikannya sangat rendah. Ya salah satunya terkait biaya kuliah yang tinggi gitu ya. Adapun kurangnya kesadaran terkait pentingnya pendidikan gitu. Dan juga akses perguruan tinggi yang tidak merata di berbagai daerah. Itu problem yang kami lihat di BIM. Next. Nah, selain itu, banyak juga opsi-opsi yang ingin diambil oleh orang-orang yang tamatan sekolah, tamatan SMA. Mereka mau tamat sekolah tuh mau kuliah atau mau bekerja ya, gitu. Sementara kita bisa melihat kalau dari segi pendapatan, makin tinggi tingkat pendidikan, itu justru gaji yang didapat tuh lebih tinggi, begitu. Kalau kita lihat di statistik data di layar, ya bisa kita lihat ya dari orang yang belum sekolah sampai ke diploma dan sarjana, secara rata-rata itu masih tinggi income atau pendapatan yang diperoleh orang yang lulusan sarjana. Tentunya ini ini ya apa istilahnya tidak berarti orang yang lulus sekolah tidak punya income gede gitu. Kita tahu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang drop out, yang nggak sampai kuliah atau bahkan tidak sekolah di pendidikan formal itu sukses gitu ya. Tetapi itu secara statistik masih sedikit gitu. Paling banyak secara normalnya orang kuliah dulu, lulus, baru gajinya lebih besar. Nah, di sisi lain, eh, apa kuliah itu juga diperlukan karena tidak hanya outcome dari ijazahnya yang penting ya, tetapi juga the journey. The journey matters more than the outcome gitu. Perjalanan selama proses kuliah itu juga membentuk skills, membentuk kemampuan berpikir kritis,
berkomunikasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak gitu selama kita kuliah. Dan juga tidak semua orang itu, not everyone is a self-directed learner gitu. Kadang orang tuh butuh dibimbing, butuh ada mentor, butuh ada yang bisa mendampingi proses pembelajarannya. That's why lembaga pendidikan tinggi masih relevan dan masih dibutuhkan meskipun di era yang keterbukaan banyak informasi seperti saat ini. Next. Nah, di sisi lain ya, tadi soal pendidikan, soal kuliah, eh, sekarang soal skills. Ada tantangan di negara kita, skills gap yang tinggi dan juga job opportunity yang rendah gitu. Tingkat pengangguran kalau kita lihat di data BPS itu paling banyak, prosentasenya 8% itu rata-rata lulusan SMA, kemudian yang kuliah itu 5,18%. Jadi kalau kita bisa di sini ya, secara konsisten dalam 3 tahun terakhir, hanya lulusan SMA itu tingkat pengangguran terbukanya lebih tinggi dibandingkan orang yang sudah menempuh pendidikan tingkat tinggi ya, diploma ataupun universitas gitu. Itu dari segi tingkat pengangguran. Lalu gap lapangan pekerjaan. Saya di dunia industri, kebetulan saya tidak hanya background di universitas ya, tetapi juga di di industri di tempat saya juga bekerja. Itu kami eh, memiliki tantangan sulitnya mencari talenta yang pas atas lowongan pekerjaan yang dibuka gitu. Memang lowongan pekerjaannya tersedia, tetapi talenta dengan skills yang meet antara skills dan lowongan pekerjaan itu tidak match gitu. Sehingga ada kesenjangan keterampilan ini juga menjadikan dunia industri kesulitan memperoleh talenta terbaik. Next. Nah, di BIM University, izinkan saya untuk menyampaikan eh, atas permasalahan tadi ya, kurangnya kualitas pendidikan yang tidak merata, aksesibilitas yang masih sulit, ya, dan juga anak-anak lulusan SMA tuh saya mau pilih kerja atau kuliah ya, gitu ya. Karena tadi tentunya ada banyak tantangan-tantangan juga bagi anak-anak kita. Nah, maka di BIM dalam kapasitas saya sebagai wakil rektor dari BIM University, saya ingin sampaikan 3 problem tadi terjawab di kampus kami, gitu. Kurang kualitas, kami menjamin dengan kualitas terbaik, kualitas internasional. Maka secara nama kita Bali International Management, eh, dan ini di backup oleh industri, ya. Berarti kurikulum yang kami berikan selalu update terhadap kurikulum industri, ditunjang dengan fasilitas pembelajaran yang sangat menarik. Nanti kalau ada kesempatan untuk tur kampus, saya dengan senang hati mengundang ya, bisa lihat kampus kami. Serjuan udah pernah ya ke kampus kita. Eh, ya adik-adik ataupun eh, para peserta yang ada di sini juga bisa datang ke BIM untuk melihat. Lalu dari segi fleksibilitas terhadap akses, biar tidak menyulitkan karena faktor biaya, maka kami memberikan fasilitas pembayaran yang fleksibel gitu. Mahasiswa bisa mencicil pada saat dia kuliah atau bahkan bisa mencicil setelah lulus gitu. Kita ada fasilitas seperti itu. Bahkan tersedia beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Nah, lalu atas pilihan saya mau pilih kerja atau kuliah ya, why not have both gitu? Kenapa nggak punya dua-duanya gitu? Di BIM kamu bisa kuliah sekaligus bekerja gitu. Karena waktunya fleksibel, kita berikan opsi kelas akhir pekan atau kelas malam. Ada LMS (Learning Management System) yang mumpuni, dan kelas-kelas online gitu, kelas-kelas online yang dibuka. Jadi kamu di pagi hari atau di jam kerja tetap bisa bekerja dan
di malam harinya atau di weekendnya kamu bisa kuliah secara daring maupun hybrid di kampus juga bisa gitu. Dan nanti saya akan jelaskan juga bagaimana bekerja itu tidak harus di Indonesia, tetapi juga bisa di luar negeri. Salah satunya di Australia dan kita punya partner di situ. Next. Ya, ini seperti inilah student centered learning yang kami bangun, bahwasanya mahasiswa itu adalah puncak pembelajarnya gitu ya. Mereka akan eh, terpapar pembelajaran dari dosen, praktisi, sesama mahasiswa, ada juga dosen dari industri ya, mentor dan pelaku bisnis. Ah, kita ada kurikulum project based learning di 3 prodi kami. Kami ada 3 prodi untuk saat ini: digital business, entrepreneurship, dan food technology. Dari 3 prodi atau 3 jurusan ini, eh, kita menyiapkan eh, mahasiswa yang tidak hanya paham soal teori, tapi juga praktis gitu, prakteknya seperti itu. Nah, ini hal yang menarik lainnya dari BIM, kita bisa work and study balance gitu. Success without limits. Bisa bekerja, bisa kuliah, ya, karena di BIM memfasilitasi sistem yang seperti ini, sistem work study balance ini. Ada hybrid learning, kemudian ada jadwal yang fleksibel, nanti tentunya mahasiswa bisa memilih ya, kelas weekday, kelas weekend, kelas pagi, kelas malam, online, offline gitu ya. Ada project based learning juga. Di project based learning ini para mahasiswa bisa apa terlibat dalam sebuah project-project. Jadi mereka belajar itu tidak hanya di kelas, tetapi bisa di luar kelas dengan membentuk project-project usaha. Eh, Mahasiswa baru saya kemarin mereka udah punya usaha ice cream dari apa namanya vegetable gitu ya, vegetable ice cream gitu. Ada apa membuat sate lilit, makanan khas Bali ya, tapi dari apa itu jantung pisang. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Juga ada proyek-proyek yang bisa dikerjakan dan itu integrated dalam kurikulum kita. Ada LMS. Di LMS ini memberi fasilitas mahasiswa untuk belajar, mengakses materi-materi pembelajaran. Tidak usah pusing, tinggal buka platformnya, nanti mata kuliah, kelas, segala macam udah bisa diakses dari situ. Dan ada kelas khusus pekerja ya yang kita siapkan. Next. Nah, lalu sedikit menyinggung tentang bagaimana kamu bisa berkarir di Australia eh, melalui BIM. Jadi di BIM kita bekerja sama dengan Australia, salah satunya lembaga pendidikan tinggi namanya Edinburgh College. Eh, ini berdasarkan info dari Edinburgh College itu di Australia itu masih memiliki peluang kerja yang sangat terbuka dan sangat beragam gitu. Mereka setiap tahun itu selalu membutuhkan tenaga kerja yang sangat masif ya. Yang mana Australia itu kan negara tapi sekaligus benua ya, gede banget gitu. Eh, Negara sebesar itu mereka selalu butuh apa namanya, butuh banyak sumber SDM gitu. Selama ini yang banyak memanfaatkan itu dari negara-negara Asia seperti India, Pakistan gitu ya, mungkin Filipina itu datang ke Australia untuk bekerja. Tapi dari negara kita mungkin sudah ada, tapi masih belum masif gitu. Nah, dengan dibukanya kerjasama BIM dengan pihak Australia ini, kita ingin memberikan apa istilahnya peluang-peluang ya, peluang-peluang untuk eh, para mahasiswa nih, mahasiswa kita, dia bisa nih sambil kerja di Australia. Mungkin kamu bisa di jam kerja kamu bekerja gitu ya. Di waktu kamu luang, mungkin di malam hari atau di sore hari setelah udah pulang kerja,
bisa kuliah. Sehingga dalam waktu, kalau S1 kan 4 tahun ya, 3 sampai 4 tahun, eh, nanti kamu tidak terasa itu. Mungkin ikut preparation dulu sebelum ke Australia, bisa kita sediakan juga ya pre-programnya sebelum ke Australia. Salah satunya mungkin dengan kita juga ingin berpartner, bekerja sama dengan best partner untuk penyiapan apa namanya English course-nya dan juga tesnya segala macam. Nanti pihak best partner bisa lebih menjelaskan itu. Nah, setelah itu berangkat nih ke Australia. Di Australia, kamu nanti statusnya kalau ngambil pre-programnya di BIM tadi ya, entah kursus bahasanya atau persiapan-persiapan apply visa dan lain-lain dengan partnernya kita, Anda bisa sekaligus meng-apply sebagai mahasiswa BIM gitu. Jadi udah selesai, berangkat ke Australia, di Australia nanti bekerja, sekaligus kamu juga bisa menjadi mahasiswa gitu. Nanti pada saat apa ada mungkin ada hari-hari yang kamu bisa cuti atau hari-hari libur dalam setahun kan mungkin ada ini ya apa ada leave-nya, leave time-nya, ada waktu cutinya. Nanti bisa ke Bali. Australia Bali kan nggak terlalu jauh ya. Ada direct flight ke sana, jadi mungkin bisa ke kampus itu. Tetapi mostly bisa dilakukan secara online tanpa harus ada di kampus gitu. Nah, ini gambaran karir di Australia ya. Di tahun 2024 diproyeksikan ada 252.000 apa namanya dibuka lowongan kerja di bidang healthcare and social assistance gitu. Nah, selain itu ada di sana ya, bisa lihat di PowerPoint saya yang berhubungan dengan professional, scientific and technical services itu dibutuhkan 172.400 jobs di Australia. Education and training 113.000, construction 118.000. Nah, ini tentunya di negara maju seperti Australia, Amerika, Jerman dan mana-mana ya. Pastinya mereka eh, butuh orang yang punya certified juga gitu. Sertifikasi program dulu gitu. Eh, Tadi BIM punya partner dengan Edinburgh College. BIM tadi kalau di BIM kita memberikan gelar ataupun memberikan program kuliah sesuai kurikulum di Kementerian Pendidikan dengan kualitas yang ditentukan oleh Kemendikbud Indonesia. Nah, dengan partner kita di Australia ini, mereka akan menyiapkan courses gitu ya, semacam kursus-kursus setara diploma atau short course, nanti ada opsi-opsinya gitu ya, yang mana kamu nanti bisa dapat certified itu juga gitu, certified pada job area yang ingin kamu ambil gitu. Next. Nah, ini tadi dengan Edinburgh International College yang ada di Australia, kita sudah ada MOU dalam kolaborasi research, kemudian course development, offshore programs. Ini saya sedang tentunya mungkin di tahap-tahap awal materi dan segala macam pembelajaran itu either dilakukan di Australia atau di Bali. Ini kita masih tahap diskusi ke arah sana gitu. Tetapi yang jelas MOU kerjasama ini mencakup hal-hal yang ada di PowerPoint ini ya. Ada online hybrid program, English language program, short term program, dan lain-lain. Next. Ya, itu terkait kerjasamanya. Terus di BIM juga kita ada kesempatan-kesempatan memberikan apa namanya kerjasama dengan berbagai kampus lain. Australia salah satunya. Kemarin saya dari Malaysia, Malaysia juga membuka kesempatan untuk kerjasama double degree dengan kampus namanya itu Management and Science University (MSU) di Kuala Lumpur. Kita juga sempat kerjasama membuka diskusi dengan Tsinghua University di China. Terus di Jepang ada program internship juga dengan pihak Jepang yang dibuka dengan BIM gitu selain dengan Australia. Next.
Ini program studi yang ada di BIM seperti tadi yang saya jelaskan, bisnis digital, entrepreneurship, and food technology. Tahun depan kita akan buka program baru yaitu manajemen, IT, information technology, ada computer science, kemudian ada Faculty of Law, hukum ya, yang mempelajari hukum bisnis. Juga terbuka scholarship. Kami menyediakan ada full scholarship maupun partial scholarship. Nanti info lebih lanjutnya ada di website kita. Eh, Terbuka untuk siapapun yang ingin mendaftarkan beasiswa. Ini gambaran fasilitas yang ada di kampus. Kita menyiapkan ruang-ruang belajar yang eh, smart classroom, gitu ya. Tapi juga Instagramable untuk anak-anak kalau mau ngambil-ngambil foto, gitu ya. Next. Ya, demikian Bali International Management, your gateway to global excellence. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bapak William selaku rektor dari BIM Bali ya. Tentu dari kalian udah melihat seperti apa gambaran dari perkuliahan di BIM ini dan seperti apa peluang kerja yang ditawarkan lulus dari Bali International Management ini. Nah, sekarang kita lanjut di sesi tanya jawab. Nah, dari rekan-rekan atau teman-teman mungkin ada pertanyaan, bisa raise hand atau bisa diketik di kolom chat. Silakan bagi rekan-rekan yang sekiranya tertarik atau ingin bertanya, silakan langsung ke kolom chat aja atau langsung unmute aja dan ngomong. Silakan berbicara melalui Zoom meetingnya langsung. Tinggal di turn on the mic. Jadi apa yang dijelaskan oleh Sir Williams tadi menarik banget ya. Thank you so much Sir Williams sudah hadir dan mau menjelaskan mengenai PIM Bali dan kesempatan double degree-nya. Jadi luar biasa. Kemarin saya hadir di Bali pada saat MOU dengan Edinburgh International College. Ada Sir Deval yang menjadi CEO-nya Edinburgh International College juga. Dan saya menjadi saksi bahwa mereka telah menjalin MOU nih, ada kerjasama. Dan soon mereka akan mengadakan, ya tadi sudah sama Sir Williams juga, antara online program atau hybrid program. Dan bisa jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat ya double degree juga. Oh, satu sertifikatnya jasa dari Bali, satunya dari Edinburgh. Dan ini merupakan sebuah kabar yang sangat bagus teman-teman semua. Artinya jika teman-teman kuliah ini di Bali bisa dapat sertifikat atau ijazah dari negara lain juga, artinya ijazah teman-teman lebih kuat. Karena sepengalaman saya menjadi education consultant, ijazah Indonesia itu kurang oke. Malaysia itu jauh lebih kuat. Mereka bisa lebih lebih go international seperti itu. Ya, sebelum saya berbicara lebih banyak lagi, ini sepertinya ada yang satu mau bertanya nih, Eva. Silahkan. Ya, dari Kakak Diah Puspitasari. Ya, langsung aja Kak di turn on mood-nya. Oke. Bisa membicara. Kedengeran nggak, Kak? Udah, oke. Oke, sip. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya aku juga mau nanya-nanya. Ini buat ponakan sih sebenarnya kalau kalau aku nyari informasinya. Untuk dual degree, waktunya berapa lama ya? Berapa lama di Indo sama berapa lama di Australia? Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya jurusan, kalau misalnya jurusan yang di Indo sama yang di Australia diambilnya beda gitu bisa nggak? Atau harus yang linear gitu? Sama yang ketiga biayanya ya. Sama persiapannya apakah tetap harus nanti pakai student visa dan show money dan segala macamnya nantinya gimana gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Kakak Dia. Mungkin dari Mr. William ingin langsung dijawab atau gimana?
Boleh langsung jawab aja ya. Terima kasih tadi dari Ibu Dia ya. Ibu Dia dari mana Bu? Daerahnya? Dari Temanggung, Jawa Tengah. Temanggung. Oke, Iya. menarik, menarik. Baik Bu. Jadi terkait dengan dual degree, berapa lama? Jadi begini, konsep dual degree-nya ini kita dengan Edinburgh terutama ya, ini kita spesifik dengan yang partner yang sudah bekerja sama terlebih dahulu nih dengan Australia. Eh, Modelnya begini. Kalau di BIM itu kan nanti kuliah seperti kuliah S1 pada umumnya ya, waktunya sekitar 3 sampai 4 tahun, 3,5 sampai 4 tahun gitu ya, kuliah di BIM-nya. Nah, sambil kuliah di BIM itu bisa ikut program yang ada di Edinburgh. Di Edinburgh ini program yang ditawarkan itu setara, kalau di Australia itu setara diploma ya, begitu. Tetapi diplomanya ini yang berkaitan dengan course yang langsung dibutuhkan di dunia kerja gitu. Ada beberapa pilihan-pilihan opsi-opsinya. Nanti mungkin lebih lanjut bisa apa cek ke ininya Edinburgh ya, Edinburgh International College. Nah, pada saat mengambil course di Edinburgh, kita ini ada tahun depan 2025 kita akan sampaikan bagaimana proses kuliahnya. Apakah nanti di Bali berapa lama, di Australia berapa lama. Tentunya pada saat pre-program sebelum berangkat ke Australia pasti harus dilakukan di Bali dulu gitu ya. Nah, dalam masa waktu lulus S1 itu nanti sekaligus punya tadi degree yang dari Indonesianya, dari BIM University, kemudian yang dari Australinya itu dari Edinburgh International College. Nah, yang di Edinburgh ini course-nya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, kira-kira seperti itu. Saya belum bisa menjelaskan secara teknis terkait Edinburgh ya. Saya lebih ke BIM-nya, tetapi kira-kira gambaran umumnya seperti itu untuk masa kuliahnya. Tapi itu bukan kayak 3 tahun Indonesia terus 2 tahun Australia, tidak begitu. Tapi selama masa periode kuliah di BIM yang 4 tahun tadi, 3,5 sampai 4 tahun tadi, bisa sekaligus dapat degree dari Edinburgh International College, begitu. Nah, apakah jurusannya linear atau tidak linear itu tidak masalah. Mau ngambil jurusan yang linear bisa, yang berbeda juga tidak apa-apa karena kita sangat fleksibel ya untuk itu. Dan apa istilahnya, terutama spesifik yang di Australia tadi kan kita buka untuk orang yang ingin bekerja ya. Kamu boleh sekali mengambil apa courses yang related pada tempat kamu bekerja. Misalkan mau bekerja di industri kesehatan, healthcare service ya, atau yang berhubungan dengan IT, atau mungkin construction, building construction dan lain-lain, itu silahkan diambil di sana. Nah, degree formal yang dari Indonesianya kami buka dari program-program studi yang ada di BIM itu sendiri gitu. Bisa pilih bisnis digital, kewirausahaan, teknologi pangan, manajemen dan lain-lain. Itu bisa. Jadi pada dasarnya bisa linear, bisa tidak linear. Karena kita bukan bicara dari sudut pandang akademik ya. Ini bukan untuk yang menjadi akademisi nih, tapi untuk yang ingin bekerja menjadi seorang praktisi. Praktisi justru makin banyak ilmu yang dipelajari, jenis ilmunya ya, maksudnya ya, makin makin kompetitif dia gitu. Lalu terkait biaya, nah untuk biaya ini mungkin saya bagi menjadi tiga ya. Biaya pre-program sebelum berangkat ke Australia, kemudian biaya di BIM-nya sendiri atau biaya di Bali, dan biaya di Australia nih, di Australia dengan Edinburgh International College. Nah, terkait detail ini, eh, kalau untuk pre-program seperti tadi ya, persiapan visa, English course, dan lain-lain, kami berpartner, mungkin belum secara formal berpartner ya, Sir Joan ya, tapi maybe after this we can arrange the document. Tapi yang jelas untuk pre-program sebelum berangkat ke Australia, kita bisa percayakan pada best partner untuk mulai itu yang sudah punya pengalaman dalam hal itu. Nanti terkait teknisnya nanti silakan bisa dijelaskan. Nah, kalau di BIM sendiri itu kuliahnya 1 semester itu start from 1,2 atau 1,5 juta per bulan biayanya gitu.
nanti di Australia di Edinburgh-nya ada apa biaya lagi yang nanti bisa diambil, tetapi untuk teknis gambaran biayanya saya pikir nanti bisa menyusul ya dari Edinburgh-nya gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Silakan apabila ada feedback. Oke, oke. Cukup dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak William dan Kak Diah Ayu. Nah, sekarang kita ada pertanyaan dari Kakak Al. Pertanyaannya itu, maaf Kak, izin. Kalau misal kita jurusan keagamaan, apakah kita bisa lanjut magister di jurusan lain? Register ya, berarti S2 ya. Oke, nah untuk S2 kita belum membuka untuk tahun ini, masih yang S1. Jadi kalau mau S2 nanti tunggu infonya di tahun depan. Tahun depan kita rencana memang di BIM akan buka S2 dan S2 kita itu juga kerjasama dengan saat ini yang sudah masuk kerjasama dengan kami dari kampus Malaysia, Management and Science University dan kampus di Magister Manajemennya di Malaysia juga satu lagi. Namanya tuh Universitas Muhammadiyah Malaysia UMAM gitu. Itu program MBA. Dan saya pikir jurusan keagamaan ngambil lulusan S2 beda beda ini tidak ada masalah ya. Eh, Apalagi kalau ingin dipakai untuk memperkaya karirnya ke depan gitu. Karirnya ingin di bidang bisnis atau punya usaha gitu ya. Saya pikir ngambil beda jurusan tidak ada masalah gitu. Pak, suara kamu belum di-unmute. Oke, maaf. Jadi itu ya Kakak Al, jadi dari Bapak William tidak masalah jika ingin melanjutkan magister ke jurusan lain. Oke, next question dari Kakak Cahyan. Selamat pagi, izin bertanya. Apakah ada batas usia untuk berkuliah? Karena usia saya sudah 39 tahun. Saya ingin melanjutkan kuliah dan melanjutkan karir di Australia. Baik, apakah ada batasan usia? Nah, ini menarik nih. Di BIM sendiri saat ini saya punya mahasiswa itu usianya mungkin 40 something ya, 40-an tahun. S1. Beliau ini ngambil yang kelas pekerja karena sehari-hari sudah punya usaha seperti itu ya. Sehingga kami tidak membatasi terkait usia kuliah S1-nya gitu. Nah, tinggal kalau di Australia sendiri perlu dicek lagi di area mana nih pekerjaannya. Mungkin ada area-area tertentu yang yang menerapkan batas maksimum usia gitu. Nanti nanti bisa dicek lagi ya, bisa dicek lagi mau di area mananya gitu. Tetapi kalau mau berkarir di apa namanya di Indonesia atau kamu sudah punya eh, pekerjaan di sini, kuliah di BIM itu tidak ada masalah. Tidak kita kita belum menerapkan ada batasan usia. Saat ini ada yang 40-an tahun masih semester 1 S1 di BIM. Masih kita berikan pengajaran juga sama dengan mahasiswa lain. Oke, Begitu. ini menarik ya, Sir Williams. Ternyata Ya, tidak ada batasan usia buat masuk S1 di BIM. Karena setahu yes. saya di beberapa hampir semua kampus itu ada batasan usia buat kita masuk S1. Hmm, Biasanya sekitar 25 udah nggak bisa S1 di di banyak kampus. Jadi ya, ya. buat Kak Cahyana kalau misalnya mau ambil S1 di BIM itu oke banget. Masih bisa ya. Dan akan menunjang karirnya Kak Cahyana juga. Kenapa? Karena mungkin siapa tahu dengan kakak kuliah di BIM nanti mengambil jurusan di bidang IT nanti yang tahun depan sudah tersedia. Nah, itu kan adalah skill yang praktikal yang bisa kita gunakan di dunia kerja atau industri tenaga kerja. Dan seperti yang kita tahu bahwa computer science dan IT itu sekarang adalah growing industry. It's a very growing industry dan sebuah skill yang sangat mahal. Sehingga kalau misalnya Kak China memiliki skill yang dibutuhkan, siapa tahu Kak China bisa dapat sponsor nih dari employer di Australia menggunakan visa subclass 482. Very possible. Jadi memang
Let's just maximize our potential, prepare ourselves for the best. Oke, terima kasih Pak William dan Coach. Setuju sekali, Serjuan. Oke, the next question. Untuk kuliah di BIM, apakah lulusan S1 bisa ikut program dari BIM? Sorry, bisa diulang kembali? Oke, untuk kuliah di BIM, apakah Hmm. lulusan S1 bisa mengikuti program dari BIM? Lulusan S1. Oke. Kalau boleh tahu ini programnya S1 lagi atau S2 atau bagaimana ya? Dari yang bertanya. Halo Kakak Aris. Ya, sepertinya sih maksud Haris ini adalah ikut program S1 lagi. Mungkin yang dual Oh, degree. Oh, misal begitu dia ya. sudah S1, tapi dia ingin dual degree gitu. Begitu ya. Ya, bisa sekali, bisa sekali, masih bisa. Bahkan kita ada seperti apa itu? Ini juga aturan pemerintah RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau gitu. Mana tahu tidak harus apa ngambil semua mata kuliah dari awal gitu ya. Mungkin mau konversi begitu ya. Kita juga membuka untuk itu gitu. Sangat terbuka untuk program-program yang ada di BIP. Oh ya benar. Memang pemerintah Indonesia itu dan Kemnaker dia ada satu sistem namanya RPL Hmm, tadi. RPL Kalau betul. dalam bahasa Inggris namanya RCC ya, Recognition Current Ah, Competency. yes, yes, yes. Ya, jadi Kak Haris jawabannya sudah terjawab. Walaupun Kakak sudah lulusan S1, masih bisa ikut S1 lagi programnya yang ada di BIM Bali. Dan ada sistem RPL. Jadi Kak Haris nggak harus langsung ulang dari awal. Karena biasanya kan kalau semester 1 biasanya itu adalah pembelajaran-pembelajaran yang umum. Oh, seperti keagamaan atau Pancasila atau apapun itu. Nah, mungkin nanti Kak Haris bisa yang lewati semester 1 tersebut. Itu salah satu contohnya. Baik, terima kasih. Terima Baik, kasih. terima kasih. Ya, Kak Haris ada follow up question atau feedback? Misal untuk S1 nanti ambil ke BIM programnya nanti bisa dikonversi gitu ya mata pelajarannya atau apanya. Jadi nggak ikut semuanya gitu kan? Iya Pak, jadi kita ada sistem nanti bisa apa namanya melihat dokumen yang sebelumnya, terus nanti dari tim akademik akan memberikan hasil penilaiannya ya, mana mata kuliah yang bisa dikonversi, yang tidak perlu ambil lagi, mana yang tetap harus mengambil dari awal gitu. Itu kita punya sistem di situ. Dan nanti kita bisa kasih asesmennya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang BIM, bagaimana bisa kuliah sambil bekerja di Australia melalui BIM. The next question maybe. Oke, ada pertanyaan dari Kakak Rega. Syarat untuk dapat scholarship-nya itu apa aja, Pak? Scholarship ya. Jadi untuk scholarship ini kita membuka untuk anak-anak yang berprestasi dan juga mereka yang tidak mampu. Jadi kita kriteria secara umumnya seperti itu, berprestasi, kemudian untuk juga yang tidak mampu. Nah, untuk yang berprestasi ini nanti kita ada istilahnya ada seleksi, tahap seleksi yang mereka mengumpulkan berkas-berkasnya, menunjukkan prestasi-prestasinya di mana, begitu ya. Terus nanti ada dari tim kita yang akan menilai kamu akan masuk kemana. Biasanya kita membuka terlebih dahulu orang yang kita memberi opsi gitu ya. Karena kita punya full scholarship, ada partial scholarship.
Kalau full scholarship itu nanti biaya pendidikannya gratis sampai lulus gitu ya. Eh, itu ada kuotanya. Kemudian untuk yang parsial juga nanti bagi yang misalkan daftar apply full, ternyata nggak diterima nih karena kuota atau karena ada persyaratan yang kurang, kita bisa arahkan ke parsial. Parsial ini kuotanya lebih banyak. Jadi kalau parsial tuh ada kayak potongan SPP-nya sampai 50% gitu. Kemudian ada potongan juga untuk DPP ya atau dana pembangunan yang biasanya dibayar di awal sekali gitu. Eh, Secara mendetail bisa diakses di webnya bim.ac.id ya, bim.ac.id. Nanti di situ untuk mendapatkan scholarship seperti apa bisa dicek di sana. Demikian. Oke, sudah terjawab ya Kak Reza tentang persyaratan dari scholarship program dari BIM. Sebelum sesi tanya jawab ini diakhiri, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ayo, yang mungkin ada pertanyaan tentang program BIM atau studi ke luar negeri. Oke, ada pertanyaan kembali dari Kakak Dia Ayu. Untuk biaya masuk BIM berapa ya buat gambaran? Hmm, Menarik, menarik. Jadi pertama ada biaya registrasi awal itu kalau tidak salah 200.000 ya untuk biaya pendaftaran. Nah, setelah itu biaya pendidikannya itu tergantung gelombang yang diikuti. Kita gelombang awal November Desember ini sampai gelombang terakhir sekitar bulan Juni Juli itu yang paling terakhir. Makin di awal pendaftaran, makin apa namanya murah SPP-nya begitu. SPP normal tadi bisa sekitar 1,5 juta per semester per bulan, sorry ya. Berarti kalau per semester kalau dikalikan 6 sekitar 9 juta. Tetapi bagi yang daftar di gelombang pertama, itu seingat saya ada potongan sampai up to 50%, sampai 50% potongan. Nah, nanti persyaratannya bisa dicek melalui adminnya BIM. Eh, jadi seperti itu. Gambaran gambaran untuk SPP-nya ya. SPP normalnya sekitar tadi 1,5 juta per bulan. Kalau daftarnya di gelombang terakhir. Kalau di gelombang sekarang ada potongan up to 50%. Kalau di apa DPP dana pengembangan pendidikan yang dibayar hanya sekali di awal itu juga kisarannya antara 5 juta sampai 7 juta itu di awal. Dan juga ada potongan-potongan untuk yang masuk di gelombang pertama di November Desember ini. Gitu. Demikian gambaran SPP-nya di BIP. Baik, terima kasih Pak William. Untuk Kak Diah, apakah sudah jelas? Mungkin sudah jelas ya. The next question, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi. Oke, di sini tidak ada terlihat yang bertanya kembali ya. Oke, untuk sesi tanya jawab mungkin udah cukup sampai di sini. Kita lanjut ke sesi. Oke, ada pertanyaan dari Kak Yangki. Pak, apakah perlu tes IELTS? Nggak. Oke, untuk Mr. William bisa dibantu jawab. Kalau untuk yang kuliah di BIM-nya itu kita tidak mensyaratkan tes IELTS untuk masuk pertamanya ya. Tetapi nanti sebelum lulus, terutama untuk mahasiswa yang ingin berkarir internasional, itu kita akan fasilitasi untuk tes IELTS-nya pasti ya. Mungkin maksudnya tes bahasa Inggrisnya ya. Bisa IELTS, bisa TOEFL atau
eh, Pearson ya, yang ada di base partner ya. Nah, itu kalau tidak menjadi persyaratan awal untuk masuk di kuliah, namun nanti pas sudah kuliah kita akan fasilitasi untuk tes bahasa Inggris yang dibutuhkan di negara mana kamu ingin bekerja atau ingin studi lebih lanjut. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari Ko Juan ada tambahan? Ya, mungkin tambahan dari aku adalah ini merupakan kesempatan yang bagus ya buat rekan-rekan semua, terutama buat teman-teman yang berminat buat ambil WHV. Ya, kita tahu banyak sekali teman-teman semua yang mau ambil WHV tapi terkendala dari kualifikasi pendidikan. Oh, bahasa Inggris sudah bagus, ya kan? Ketahanan kerja sudah bagus, skillnya sudah mantap, sudah punya pengalaman kerja, kompeten. Hanya itu hal, bukan lulusan S1 atau D3 atau D4. Nah, maka teman-teman yang mungkin sudah 24 tahun atau 23 tahun dan mau mengambil S1 tapi takut nih, ambil S1 takutnya terkuras banyak waktunya karena sudah bekerja, takutnya nanti nggak bisa imbangi antara kerja dengan kuliah atau dengan belajar. Maka rekan-rekan semua bisa nih ambil kuliah online dari BIM Bali. Karena tadi seperti kata Sir Williams ya, mereka menyediakan, BIM Bali menyediakan kuliah sesi online yang sangat fleksibel. Oh, sesi pagi untuk teman-teman bisa kerja. Iya, sesi pagi teman bisa bekerja. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir kalau sekarang sedang bekerja dan masih mau mengambil S1 di BIM Bali itu memungkinkan. Jadi, BIM make you possible to get your bachelor degree even during your working time. Jadi itu aja. Jadi rekan-rekan semua harap pikirkan dengan baik-baik. Kalau misalnya memang rekan-rekan tidak berminat, silakan sebarkan informasi kepada mereka yang membutuhkan. Siapa tahu ada keponakan atau anak dari teman, ya kan? Anak dari anak dari apa atau bukan kasih informasinya. Karena pasti ada yang seperti ini. Itu aja dari saya Eva. Silakan saya kembalikan ke Eva. Oke, nah ini menarik sekali nih pertanyaan dari Kak Diah. Edinburgh College di Aussinya itu negara bagian mana ya, Kak? Nah, ini pertanyaan untuk Bapak William. Di negara bagian Victoria ya, Kojuan ya, kalau nggak salah ya, pada waktu itu eh, dijelaskan oleh Sir Deval ya. Di sebentar di Victoria. Belfast, Broadmeadows, Victoria, di negara bagian Victoria di Australia. Victoria. Ya, Victoria. Ya, betul, betul, negara bagian Hmm. Victoria. Oke, di bagian Victoria berarti Kak dia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, Kak? Oke, cukup ya. Nah, dari best partner itu sendiri, kita lagi ada promo atau potongan ya, diskon. Tapi diskon ini hanya berakhir pada bulan ini aja dan tersisa dari 5 slot aja. Dan kebetulan kami pertama kali mengadain best partner, pertama kali ngadain best price, yaitu potongan sampai 40%. Mungkin dari teman-teman atau saudara, teman dari teman, saudara dari saudara, teman-teman, itu ingin menambah wawasan atau menambah skill untuk kelas PTE, course, ini bisa banget hubungi di Best Partner dan bisa di-follow dari IG kami, Best Partner Education, itu yang di cabang Pontianak dan ada Best Partner Bali itu yang di cabang Bali. Tapi best partner ini nggak hanya ada di Pontianak dan Bali ya. Best partner ini juga ada di Kota Singkawang, Jambi, dan kebetulan kami juga baru buka di cabang Bali.
Nah, ini merupakan salah satu kelas dari Best Partner yang kita adain promo. Namun slot ini sangat terbatas. Jadi, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mendaftar, silakan bisa daftar dari sosial media yang tertera di sini atau bisa langsung klik bio kami dan akan kalian bisa konsultasi dengan admin atau konsultan education kami. Mungkin dari Kojuan ada yang ingin ditambahkan? Ya, dari saya sudah cukup. Saya hanya mau tambahkan satu statement aja, bahwa jika rekan-rekan mempercayakan pendidikannya terhadap BIM Bali dan Best Part Education, kita merupakan one-stop solution. Teman-teman mau WHV, kita akan bantu dari awal sampai teman-teman mendapatkan pekerjaan di Australia. Kita benar-benar berkomitmen buat meningkatkan pendidikan teman-teman semua, agar teman-teman bisa menjadi tenaga kerja yang kompeten dan dibutuhkan oleh industri tenaga kerja. Saya dan Sir William sangat berkomitmen akan hal itu, dan that's why kita memberikan banyak program, kita memberikan banyak beasiswa juga kepada rekan-rekan semua agar bisa lebih inklusif buat semua kaum. Sekian. Baik, terima kasih Kojuan. Mungkin dari Bapak William ada yang ingin disampaikan? Maybe closing statement ya. Pertama, tentunya saya berterima kasih atas sesi ini dengan Best Partner Education. Eh, Secara pribadi maupun mewakili BIM University, kami serius ingin apa namanya memfasilitasi bagi anak-anak bangsa nih yang ingin berkuliah tetapi juga bisa bekerja, tetapi tidak hanya berkuliah dan bekerja di dalam negeri saja, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Salah satunya ke Australia. Dan bagaimana bisa mencapai itu? Kita akan apa namanya eh, menggunakan role-nya masing-masing. Saya dari pihak perguruan tinggi tentunya dengan jalur akademiknya seperti itu ya, dan berpartner dengan jalur akademik juga yang ada di Australia. Tetapi persiapan persiapan programnya sebelum nanti memulai ke luar negeri, salah satu ke Australia, tentunya nanti bisa bekerja sama dengan Best Partner Education. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak William. Oke, dari teman-teman mungkin jangan ragu ya yang ingin menambah soft skill tentang English language, tentang preparation. Jadi kami itu merupakan lembaga yang akan membantu memfasilitasi preparation dari teman-teman kali atau teman-teman atau rekan-rekan kalian yang ingin mengajukan visa WHV dan lain-lain. Nah, jangan lupa follow dari Instagram kami, Best Partner Education. Dan more info di sana pasti tentu kita akan selalu update ya terkait visa, WHV visa, dan terkait dengan studi-studi ke luar negeri lainnya. Nah, ini merupakan sosial media kami. Bisa kalian lihat pada slide. Kami beroperasi pada WhatsApp, Telegram, dan Instagram. Nah, untuk Instagram Best Partner di cabang Pontianak itu bisa kalian lihat pada slide. Itu namanya Best Partner Education dan khusus untuk cabang Bali kita namanya BP Bali. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan kembali. Oke, saya lihat cukup ya. Nah, terima kasih untuk partisipan yang aktif dan dari teman-teman semua. Dan kami berharap dari sisi BIM dan juga Best Partner ini berharap dari sesi webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan mendapat insight baru ya. Dan jangan ragu jika ada pemikiran atau pertanyaan yang lebih atau masih malu nih untuk atau masih ragu untuk konsultasi, jangan lupa konsultasikan dengan WA admin kami. Dan terima kasih kembali untuk Bapak William dan rekan-rekan semuanya telah bersedia hadir pada webinar kita pagi hari ini. Oke, sebelum ditutup, izinkan saya untuk mengakhiri dengan sesi dokumentasi. Untuk rekan-rekan semuanya bisa di on cam ya.
Silakan rekan-rekan semua tunjukkan wajah calon orang-orang sukses semuanya. Untuk teman-teman juga bisa absen dulu ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan sertifikat untuk acara hari ini. Iya, untuk mendapatkan sertifikat dan informasi lebih lanjut, teman-teman bisa absen dulu. Saya akan sharekan link absensinya. Oke, izin ambil fotonya ya, teman-teman. Ada lagi yang mau mungkin? Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak William. Terima kasih semua. Terima kasih Ko Juan. Izin pamit ya. Sir Williams, thank you so much. Thank you, thank you. Pak Bye. William. Yeah, Thank you bye-bye. all. Mr. William, Thank you, Eva. You Juan, done a Thank great you. job. Nelsa, dan buat rekan yang lain.